Silahkan greetings dulu ya. Good morning. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Dani sakit, terus? Oh, yang lain itu ikut kemah ya? Oh, oke. Oke, bentar. Bisa nggak bantuin Miss nyalain proyektornya? Terminalnya udah, bantu Miss. Kasih kursi aja yoga. Supaya nggak menggantung. Oke. Oke, jadi hari ini kita ngelanjutin materi minggu lalu ya. Minggu lalu materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Terakhir, siklus. Iya, siklus menstruasi. Setelah itu ada iya, ejakulasi. Di buku paketnya halaman berapa tuh yang terakhir? Halaman iya, halaman 12. Ada siklus haid dan juga ejakulasi. Nah, ini ya, kemarin Miss jelaskan tentang fase-fase yang terjadi di dalam rahim. Oke. Untuk hari ini, seperti yang udah Miss sampaikan minggu lalu, Miss akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian akan dikasih tugas project terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Nah, coba Valentia bacakan yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Termasuk penyebab, gejalanya, dan juga cara pencegahannya. Kemudian, tujuan yang kedua, coba Cynthia, baca Cynthia. Oke, secara ilmiah dan persuasif atau menyampaikan sebuah argumen. Nah, atau kayak bentuk kampanye gitu ya. Yang ketiga, coba baca Al. Oke, siswa dapat menunjukkan keterampilan presentasi. Nah, ini pasti sudah cukup dikuasai ya, karena kan kalian udah kelas 9. Presentasi dan diskusi yang komunikatif, kritis, dan saling menghargai. Kemudian yang terakhir, baca Aulia. Oke, jadi nanti setelah setiap kelompok presentasi, itu Miss akan membagikan lembar penilaian. Jadi misalnya kelompoknya Sing-Sing menilai kelompoknya Devin. Nah, penilaiannya itu dalam bentuk argumen dan juga ada poinnya. Nah, nanti di akhir ada juga refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kamu dapatkan di hari ini, itu kamu sampaikan di kertas ini nanti ya. Nah, untuk hari ini berarti materinya adalah tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, oleh karena itu, di sini Miss akan menampilkan sedikit tayangan yang lagi hangat beberapa minggu lalu, yaitu tentang penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual yang terjadi di kalangan remaja, khususnya itu di daerah Kabupaten Sintang. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya, Miss? Kayak gitu kan? Itu pasti jadi
pertanyaan bagi kita semua. Nah, ini Miss tunjukkan dulu videonya. Ini sebuah berita ya, jadi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan. Nah, hingga Maret 2025 diketahui bahwa ada 126 warga Sintang terdampak sifilis. Nah, sifilis ini adalah salah satu penyakit menular seksual. Nah, kita dengarkan dulu beritanya. Tulisan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mendata kasus penyakit menular seksual cukup tinggi. Hingga Maret 2025 sebanyak 126 warga Sintang terkena penyakit tersebut. Perkembangan penyakit menular seksual di Kabupaten Sintang terus dipantau Dinas Kesehatan. Data itu ditemukan dari hasil kunjungan para penderitanya ke puskesmas yang langsung ditangani oleh petugas kesehatan. Sebagian besar penderitanya karena melakukan hubungan seksual berganti pasangan. Kondisi itu harus menjadi perhatian khusus orang tua agar anak-anak selalu dilakukan pengawasan. Ini yang terdata di desa. Itu ada 126 berdasarkan secara kumulatif dari puskesmas yang ada di UPW Setelah Berbahaya untuk penyakit yang tidak berbahaya. Dan memang hal itu dilakukan agar kasus ini bisa ditekan dan tidak semakin menyebar di Kabupaten Sintang. Wiryani melaporkan. Oke. Nah, itu tadi adalah salah satu permasalahan yang terjadi di daerah kota kita, yaitu kota Sintang. Nah, sebagai warga Sintang, kita harus mencegah hal itu supaya tidak terjadi atau lebih banyak lagi gitu ya, pasien yang mengidap penyakit sifilis atau penyakit menular seksual. Jadi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga menghimbau supaya anak-anak menjaga pergaulannya, katanya kan. Nah, terus apalagi permasalahan yang bisa terjadi karena pergaulan yang tidak dijaga atau tidak menghindari bahayanya seks bebas. Serasa juga ada berseliweran di FYP kalian. Nah, ini kan juga termasuk salah satu permasalahan yang sedang ramai gitu ya. Jadi parah, mayoritas perdagangan bayi ternyata banyak dari Pontianak. Begini peran para pelaku. Nah, jadi kenapa bayi-bayi itu sudah dilahirkan dan bisa dijual? Nah, kayak gitu kan. Tentunya ini bukan bayi yang berasal dari keluarga yang harmonis, yang menikah karena memang bukan karena terjadi permasalahan gitu ya, sehingga orang ini bisa seenaknya menjual bayi. Nah, oleh karena itu, hari ini tugas proyeknya, kamu akan membahas setiap kelompok itu beda-beda ya. Masing-masing penyakit, kamu lihat di halaman 13. Di halaman 13 itu ada gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, masing-masing kelompok itu akan membahas topik yang berbeda. Nah, nanti boleh didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ini Miss udah bagikan kelompok, nanti silahkan duduk berkelompok ya. Bentar, Miss tampilkan di layar dulu kelompoknya. Oke. Nah, ini sekarang saatnya tugas project. Ini nama anggota kelompoknya. Kelompok 1 ada Ben, Dani, Cynthia, Wina. Kelompok 2 Jesslyn, Chandra, Aulia, Cuncun. Kelompok 3 ada Faizal, Yoga, Tadea, dan Harin. Kelompok 4 Reno, Kania, Bella, dan Devin. Kelompok 5 ada Al, Singsing, Grace, Rafa, dan Valentia. Nah, tugasnya, nanti kalian duduk dengan teman sekelompoknya,
buatlah PPT melalui aplikasi Canva. Nah, nanti boleh ambil HP-nya ke kantor ya. Tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dalam satu PPT maksimal 10 slide dan minimal 5 slide. 5 slide udah cukup ya. Nah, PPT itu harus memuat nama penyakit, gambar, penyebab, dan cara mencegahnya. Di akhir PPT, buatlah kesimpulan dan kampanye tentang penolakan serta bahaya seks bebas di kalangan remaja. Nah, ini yang harus kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Oke, sekarang silahkan duduk dengan teman sekelompoknya. Kursi atau mejanya boleh diangkat. Ya, satu orang aja ambil HP ke kantor, nanti itu. Ya, silahkan ambil HP-nya untuk buat PPT. Nanti Miss akan share link di grup, nanti kamu upload di situ. Presentasinya pakai laptop Miss aja. Satu kelompok boleh 2 HP. Nah, yang ada bawa laptop boleh pakai laptop, yang ada bawa tab boleh pakai tab. Iya, benar. Banyak kelompok saya tuh belum selesai. Tapi itu juga sama Jesslyn. PPT-nya. PPT-nya Kampanyenya di tempat. Oke, biar kita nggak bosan sambil kerja kelompok, Miss akan ngadain ice breaking. Coba posisi duduknya tuh kayak Sing-Sing, Al, sama Grace ini. Jadi berhadapan dengan temannya, boleh kayak Ben nih. Letakkan satu buah pulpen di atas meja. Bukunya ditutup dulu sebentar. Letakkan satu buah pulpen di atas meja. Satu. Nah, di tengah-tengah ya. Kalau yang bertiga tuh harus di tengah. Yang berempat juga di tengah. Oke. Di tengah, oke. Kalau Miss bilang boom, berarti pukul mejanya. Nah, boom. Kalau Miss bilang clap, berarti tepuk tangan. Kalau Miss bilang pen, berarti kamu rebutan ambil pulpen itu. Semuanya harus berdiri, berdiri dulu. Oke. Tergantung instruksi Miss. Oke. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Pen. Siapa yang dapat?
Oke, sekali lagi kita coba menguji fokus dan konsentrasi. Clap. Clap. Boom clap. Clap boom. Clap. Boom. Clap pen. Harus tepuk tangan dulu baru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Cut. Yang mana? Kayak cara biasa. Ayo, ya kayak gitu pakai ekspresi boleh. Pokoknya harus energik. Coba ya, Miss. Oke, linknya udah Miss kirim di grup ya. Kelompok yang maju nanti kita wheels aja. Siapa yang duluan maju kan? Oke, ini ada lembar penilaian. Nanti misalnya nih kelompok 3 menilai kelompok 5 misalnya. Jadi sambil diperhatikan ya. Grace kelompok berapa? Kelompok 5 menilai kelompok 3. Kelompok 4 yang mana? Kania. Nanti menilai kelompok 2. Kelompok 1, Cynthia menilai kelompok 4. Nanti kelompok 2 menilai kelompok 1. Jadi nanti gantian presentasinya. Kamu bisa lihat di lembar penilaian itu kan, dia ada skor maksimalnya 2 dan minimalnya 1. Nanti kamu jumlahkan berapa jumlah skornya, dibagi skor maksimal. Nah, ini kan ada 7 poin. 7 dikali 2, 14. Jadi jumlah skor dibagi skor maksimal. Nah, kita wheels dulu nih. Kira-kira kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 5, bentar ya, Miss tulis dulu sesuai urutannya. Kelompok 5, kemudian kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 1. Oke, berarti pakai laptop Miss ya. Oke. Silahkan maju untuk kelompok
5. Nah, ini mic-nya nanti gantian ya. Ngomongnya pakai. Iya, gantian nanti siapa yang ngomong. Ini di bagian mana ngomong? Nah, ini udah nyala, langsung ya ngomong. Tes. Saya katakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan tentang maraknya penyakit gonore. Pertama-tama perkenalkan, saya Grace. Saya Valentia. Judul presentasi kami adalah maraknya gonore di usia dini yang merupakan alarm bagi remaja di Indonesia. Baiklah teman-teman, pertama-tama mari kita lihat berita terbaru tentang kasus gonorea yang ada di Indonesia. Berita terbaru kasus gonorea di Indonesia. Tercatat ada 6.885 kasus gonorea di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang Januari hingga September 2024, beberapa di antaranya dilaporkan pada usia di bawah 15 tahun dan 15 sampai 19 tahun. Setelah kita mengetahui berita terbaru tentang gonore, ayo kita pelajari apa itu gonore. Gonore adalah penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini merupakan bakteri yang dapat hidup dengan mudah di membran mukosa tubuh serta daerah yang hangat dan lembab. Di sini dapat kita lihat pada wanita, gonore bakterinya lebih mudah berkembang pada bagian antara vagina dan rahim atau yang disebut sebagai serviks. Sedangkan pada laki-laki, bakterinya lebih mudah berkembang biak pada uretra dan bagian kandung kemih. Hal inilah yang menyebabkan gejala pada lelaki itu terjadi kencing nanah karena adanya peradangan pada kandung kemih. Penyebab gonorea. Gonorea disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae yang penyebab melalui kontak seksual atau dari ibu ke bayi. Saat bakteri ini hidup dan berkembang biak di membran mukosa tubuh, terutama di area hangat dan lembab seperti mata, rongga mulut, kerongkongan, anus, dan uretra. Pada wanita, bakteri juga dapat ditemukan di cervix, uterus, dan tuba fallopi. Wanita hamil yang terinfeksi gonorea dapat melahirkan bayi prematur. Penularan dari ibu dan bayi dapat terjadi karena saat bayi melewati jalan lahir dari ibu. Bayi kontak langsung dengan bakteri. Daerah yang sering terpapar adalah bagian mata, sehingga bayi dapat menderita konjungtivitis gonorea. Ciri dan gejala gonore. Tanda dan gejala infeksi gonore pada wanita. Yang pertama, keluarnya lendir yang berwarna kuning kehijauan atau putih susu dari vagina. Nyeri tajam seperti ditusuk-tusuk pada perut bagian bawah atau sekitar daerah panggul. Yang ketiga, perdarahan vagina yang abnormal di luar siklus mens. Yang keempat, adanya bercak darah setelah berhubungan seksual. Yang kelima, daerah vulva yang bengkak atau terdapat vulvitis atau peradangan di daerah vulva. Tanda dan gejala infeksi gonore pada pria. Yang pertama,
keluarnya lendir kuning kehijauan atau putih susu dari lubang penis. Yang kedua, ujung penis tampak kemerahan dan bengkak. Yang ketiga, pada saat buang air kecil, terasa nyeri dan panas. Yang keempat, frekuensi buang air kecil meningkat dan tidak dapat ditahan. Lalu yang selanjutnya di sini ada cara mencegah gonore. Yang pertama bagi remaja, hindari seks bebas sebelum menikah, selektif dalam pergaulan, mengalihkan aktivitas untuk kegiatan positif, serta menjaga kesehatan reproduksi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan, ikuti edukasi seksualitas atau penyuluhan di sekolah, posyandu remaja atau puskesmas. Lalu yang kedua bagi pasangan dewasa, memberitahukan kepada pasangan seksual masing-masing apabila sudah terinfeksi gonore. Tidak perlu melakukan hubungan seksual sampai proses pengobatan tuntas dilakukan. Batasi hubungan seksual yang dengan pasangan yang tidak terinfeksi untuk menghindari penularan ke pasangan. Yang terakhir, apabila mau berhubungan seksual, gunakan alat kontrasepsi. Kesimpulan, gonore kini bukan lagi penyakit orang dewasa, tapi sudah banyak menyerang remaja usia dini akibat seks bebas, kurangnya edukasi, dan pengaruh pergaulan bebas. Penyakit ini menular melalui hubungan seksual yang tidak aman dan dapat menyebabkan kemandulan, nyeri kronis, hingga komplikasi serius pada sistem reproduksi. Ayo jaga kesehatan reproduksimu dan hindari seks bebas, pergaulan bebas, serta kebiasaan seksual yang menyimpang. Gonore bisa dicegah, masa depan bisa diselamatkan. Semua dimulai dari kamu dan pilihanmu. Nah, setelah kami mempresentasikan apa itu gonore dan kita telah mengetahui, sekarang kami akan mempresentasikan kampanye kami tentang seks bebas dan pencegahannya. Seks bebas dapat memengaruhi resiko hamil di bawah umur. Yang kedua, resiko penyakit menular seksual. Contohnya, kutil kelamin, herpes, dan sifilis. Hindari seks bebas dengan ikuti pendidikan seks anak dan remaja, tidak berhubungan seks sebelum menikah dan cukup umur, mendekatkan diri kepada Tuhan, selektif dalam memilih teman, dan mengalihkan ke aktivitas positif. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita ingat tentang slogan kami bahwa remaja cerdas, tolak seks bebas. Terima kasih. Oke, kelompok 5 udah maju. Sekarang bagaimana pendapat dari kelompok 3 yang menilai kelompok 5? Nama saya Tadea dan saya anggota dari kelompok 3 yang menilai kelompok kalian, yaitu kelompok 5. Menurut kelompok kami, secara keseluruhan sudah bagus, penjelasannya sudah pas dan mudah dimengerti, tapi mungkin lain kali bisa ditingkatkan lagi untuk kepasan waktunya. Tadi diberikan waktu 7 menit, tapi udah lewat. Tapi selain dari itu sudah bagus. Nadia dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 silahkan maju. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Bella. Oke. Kami akan menjelaskan tentang kandidiasis genital, infeksi jamur akibat kebiasaan buruk yang mengancam organ reproduksi. Apa itu kandidiasis? Kandidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida.
terutama Candida albicans. Jamur ini sebenarnya hidup secara alami di tubuh manusia, seperti di mulut, usus, kulit, dan alat kelamin. Namun, bisa berkembang berlebihan dan menyebabkan infeksi ketika daya tahan tubuh menurun atau keseimbangan mikroorganisme terganggu. Berikut adalah gejala kandidiasis pada pria. Gejala kandidiasis pada pria meliputi ruam kemerahan di kepala penis, catal atau rasa terbakar di sekitar ujung penis, muncul lapisan putih atau bercak pada kulit penis, kulit kering atau mengelupas, nyeri saat buang air kecil. Berikut adalah gejala kandidiasis pada wanita, meliputi rasa gatal dan terbakar di area vagina, keputihan kental seperti susu basi. Untuk keputihan yang normal itu dia seperti kuning telur. Kemerahan dan pembengkakan di area genital, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri atau perih saat buang air kecil. Di samping ini ada gambarnya. Ini gambar vagina dan ini gambar keputihan yang normal sama tidak normal. Nah, apa penyebabnya? Pertama, sistem imun yang lemah. Misalnya penderita HIV, diabetes, kanker, atau setelah transplantasi organ. Dua, penggunaan antibiotik jangka panjang. Ini dapat menyebabkan pembunuhan bakteri baik sehingga jamur tumbuh tak terkendali. 3. Kebersihan area genital yang buruk atau sering membersihkan dengan sabun keras. 4. Kelembapan berlebih di area kulit atau alat kelamin, biasanya karena celana dalam ketat dengan bahan tidak mudah menyerap keringat. 5. Konsumsi makanan tinggi gula. Jamur suka lingkungan manis. Selanjutnya, cara mencegah penyakit kandidiasis genital. Yang pertama, jaga kebersihan dan keringkan area genital. Yang kedua, gunakan pakaian dalam katun dan hindari yang ketat. Yang ketiga, hindari antibiotik berlebihan tanpa resep dokter. Yang keempat, kurangi konsumsi gula berlebih. Yang kelima, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keenam, hindari produk pembersih kewanitaan yang wangi. Dan yang ketujuh, segera periksa ke dokter jika muncul gejala. Jadi kesimpulannya, kandidiasis genital adalah infeksi jamur kandida yang menyerang organ kelamin, ditandai gatal, keputihan, kental, dan nyeri. Penyebab utamanya adalah daya tahan tubuh lemah, penggunaan antibiotik atau penyakit kronis seperti diabetes dan lupus. Pencegahannya, jaga kebersihan organ intim, hindari pakaian lembab, dan kontrol penyakit penyerta. Kasus nyata di Indonesia menunjukkan pasien dengan daya tahan tubuh Di sini kami akan mempresentasikan poster kampanye kami yang berjudul Lindungi Diri, Tolak Seks Bebas. Ada beberapa jenis pelecehan seksual. 1. Ada pelecehan seksual secara verbal. Untuk komentar atau lelucon tentang tubuh seseorang. Dan juga nonverbal, menatap berlebihan tubuh seseorang, fistikal, sentuhan yang tidak diinginkan dari orang, dan terakhir ada yang visual, memotret bagian tubuh tanpa izin. Tips melindungi diri. Pertama, hindari area sepi. Disarankan untuk tidak berjalan di tempat sepi sendirian. Pilih jalan yang lebih ramai dan terang. Tarik perhatian ketika mengalami pelecehan seksual. Jangan ragu untuk berteriak atau meminta bantuan. Dan yang ketiga, rekam, tatap, dan foto. Jangan takut untuk merekam atau memfoto orang yang mencurigakan sehingga bisa menjadi bukti.
Dan yang terakhir, waspada. Waspada dengan lingkungan sekitar, baik di jalan atau dalam kendaraan umum, atau juga di tempat publik. Jadi, untuk poster ini, kesimpulannya jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang bila mengalami pelecehan seksual. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyakit herpes. Tapi di sini kita akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Aulia Anggrainsa Putri. Oke. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, ini adalah salah satu contoh kasus nyata. Ini terjadi pada seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang tengah menjalani tahun pertamanya di perguruan tinggi. Ia belum pernah mengalami infeksi menular seksual sebelumnya dan selalu berhati-hati dalam menjaga kesehatan reproduksinya, termasuk selalu menggunakan perlindungan saat berhubungan intim. Namun, dalam salah satu hubungan romantisnya, pasangannya memiliki luka di bibir karena tidak menyadari bahwa luka tersebut merupakan sebuah luka akibat infeksi virus herpes. Keduanya menganggap hanya sebagai jerawat biasa. Tapi, tanpa menyadari risikonya, mereka melakukan hubungan intim secara oral. Beberapa hari setelahnya, mahasiswa tersebut mulai merasakan gejala tidak biasa di area genital, seperti ruam yang terasa perih. Awalnya, gejala ini dianggap ringan, namun seiring waktu muncul lepuhan-lepuhan kecil yang menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama saat bergerak atau buang air kecil. Luka-luka tersebut sangat sensitif dan menyebabkan rasa nyeri yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang apa itu herpes genital? Herpes genital adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Herpes ditularkan melalui kontak seksual langsung, vagina, anal, atau oral dengan seseorang yang terinfeksi. Virus ini menyebabkan luka melepuh kecil, nyeri, gatal, dan rasa panas di sekitar area kelamin, anus, atau mulut. Herpes sangat menular, bahkan bisa menular meski tidak ada luka yang terlihat. Tidak bisa disembuhkan, tapi gejalanya bisa dikendalikan dengan obat antivirus. Ini adalah contoh-contoh untuk gambar herpes. Yang pertama ini adalah herpes genital di area paha dan kedua ini adalah herpes simplex di area mulut. Penyebab herpes kontak seksual tanpa pengaman. Herpes menyebar lewat hubungan vaginal, anal, atau oral dengan orang yang terinfeksi. Berganti-ganti pasangan seksual meningkatkan risiko terpapar virus dari pasangan yang mungkin sudah terinfeksi HVS. Kurangnya edukasi seksual, banyak remaja yang tidak tahu bahwa herpes bisa menular meski tidak ada luka yang terlihat. Berciuman atau seks oral dengan orang yang punya sariawan HVS1 virus bisa menyebar ke area genital saat melakukan seks oral. Cara mencegah 1. Hindari dari seks bebas dan gonta-ganti pasangan. Semakin banyak pasangan, semakin tinggi risiko tertular virus. 2. Gunakan kondom saat berhubungan seksual. Kondom tidak memberi perlindungan 100%, tapi sangat membantu mengurangi risiko penularan.
3. Jangan melakukan hubungan seksual dengan orang yang sedang mengalami gejala herpes seperti luka lupu, sariawan genital, atau ruang kulit. 4. Edukasi diri tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan bisa membantu membuat keputusan yang lebih aman. 5. Setia pada satu pasangan yang sehat dan tidak terinfeksi. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini, herpes genital adalah penyakit menular seksual yang berbahaya yang menyebar melalui hubungan seks bebas. Virus ini tidak dapat disembuhkan dan dapat kambuh seumur hidup. Pencegahan melalui edukasi, menjaga pergaulan, dan menolak seks bebas adalah kunci untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja. Ini adalah poster pencegahan kekerasan seksual kami. Apakah kamu tahu, selain seks bebas, kekerasan seksual juga menjadi penyebab terjadinya dan menyebarnya penyakit herpes. Berikut adalah cara pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama adalah tarik perhatian. Jika mengalami kekerasan seksual, jangan sungkan untuk berteriak atau meminta tolong kepada orang lain. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar karena kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja. Lokasi rentan, tempat umum, apa itu? Tempat umum, trotoar atau pinggir jalan, transportasi publik, media massa atau sosial, tempat tinggal atau kompleks, tempat kerja atau kantor. Perlindungan. Kekerasan seksual merampas hak atas perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dengan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih dan sampai jumpa. Menurut kelompok kami, semuanya udah bagus, materinya mudah dimengerti, namun untuk PPT-nya tuh kalau dibaca dia kurang rapi, jadi kayak membingungkan sedikit. Kerjasamanya lumayan, tapi perlu ditingkatkan ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Berarti ini boleh ya? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan penelitian yang kami buat terkait penyakit sifilis. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kita sendiri. Nama saya Tadea. Nama saya Yoga. Nama saya Faizal. Bagaimana penyimpangan perilaku seksual menyebabkan sifilis? Penyimpangan perilaku seksual atau parafilia dapat menjadi jalur penularan sifilis melalui praktik seksual yang tidak aman dan dengan banyak pasangan. Contoh perilaku beresiko tinggi terkait penularan sifilis meliputi Sering berganti pasangan seksual. Semakin banyak pasangan seksual, semakin tinggi kemungkinan seseorang terpapar bakteri Treponema pallidum. Berikutnya adalah berhubungan seks tanpa kondom. Kondom
sebenarnya sangat efektif untuk mengurangi penularan penyakit sifilis. Namun, kondom tidak 100% mencegah penyakit tersebut, tapi sangat efektif untuk mengurangi penyebarannya. Sifilis adalah infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini bernama Treponema pallidum subspesies pallidum, bisa dilihat dari gambar yang ini. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan juga dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama kehamilan atau persalinan sifilis kongenital. Landasan teori, sifilis primer ditandai dengan munculnya luka tunggal yang disebut cancre. Cancre ini biasanya bulat, padat, dan tidak nyeri atau tidak ada rasanya. Biasanya seperti ini atau yang ini, bisa dilihat seperti ini juga. Dan ini munculnya di lokasi bakteri masuk ke dalam tubuh, misalnya di penis, di vagina, di anus, atau di mulut. Dan terkadang cancre ini mungkin tidak terlihat karena lokasinya ada di dalam tubuh. Berikutnya adalah sifilis sekunder. Beberapa minggu setelah chancre sembuh, bisa muncul pada ruam pada kulit, terutama di telapak tangan dan kaki. Ruam ini bisa bervariasi dalam penampilan, bisa berwarna merah atau kemerahan coklat, tidak gatal, terkadang terasa kasar. Bisa juga disertai dengan lesi seperti kutil di area kelamin atau mulut, disebut kondiloma lata. Di sini juga ada gambarnya, salah satu contoh dari sifilis sekunder. Setelah itu ada sifilis tersier. Sifilis tersier adalah tahap lanjutan dari penyakit sifilis yang tidak diobati, di mana infeksi telah menyebar dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada berbagai organ tubuh, bahkan mengancam jiwa. Pada tahap ini, sifilis dapat mempengaruhi otak, sistem saraf, jantung, dan pembuluh darah, serta organ lainnya. Cara mencegah. Pencegahan sifilis dan dampaknya pada sistem reproduksi sangat bergantung pada 1. Edukasi seksual yang komprehensif. Pemahaman tentang risiko penularan dan pentingnya perilaku seks aman adalah kunci. Pengenalan dan penanganan dini penyimpangan seksual. Konsultasikan dengan profesional kesehatan mental atau seksolog dapat membantu mengatasi penyimpangan perilaku seksual sebelum menyebabkan dampak yang serius. Dan berikut adalah data rata-rata usia yang terkena sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang umumnya terjadi pada individu berusia 15 sampai dengan 45 tahun. Kelompok usia ini memiliki risiko tinggi terkena penyakit menular seksual. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pemahaman mengenai sifilis termasuk cara penularan, gejala, dan metode pencegahannya merupakan dasar yang sangat penting untuk melindungi diri kita sendiri serta orang lain dari penyakit sifilis ini. Dengan informasi yang akurat dan perubahan perilaku yang tepat, kita dapat berkontribusi pada upaya global untuk menurunkan prevalensi sifilis. Stop seks bebas, waspada sifilis. Satu kali ceroboh, seumur hidup menyesal. Teman-teman, kita harus bijak dalam memilih teman. Carilah teman yang memiliki nilai dan tujuan hidup yang positif. Ambillah kegiatan yang positif. Bergabunglah dengan petualangan olahraga, ekspedisi seni, atau klub bermanfaat lainnya. Pendidikan seksual. Ayo pahami tentang kesehatan reproduksi dan risiko dari pergaulan bebas. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang giliran kelompok 5 menilai kelompok 3.
Sebelumnya perkenalkan saya Grace dan saya dari kelompok 5. Untuk kelompok 3 tidak ada kekurangannya dari segi presentasi maupun desain PPT-nya. Hanya saja karena ada delay teknis untuk PPT-nya. Mungkin lain kali bisa dipersiapkan, tapi untuk waktu sudah tepat waktu karena timernya di reset. Terutama untuk selain Tadea mungkin bisa lebih antusias dan ngomongnya jangan terlalu datar, suaranya bisa lebih dikeraskan. Untuk penilaiannya nilainya 100 dan terima kasih untuk presentasinya. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan presentasikan PPT kami tentang chlamydiasis dan bahayanya, serta tentang bahayanya seks bebas. Perkenalan, saya adalah Wina. Saya Cynthia. Apa itu chlamydiasis? Adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang pria maupun wanita dan ditularkan melalui hubungan intim. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa organ seperti mata, tenggorokan, leher rahim atau dibilang serviks, dan saluran kencing. Chlamydia adalah penyakit yang mudah disembuhkan jika mendapat penanganan lebih dini. Selain disebabkan oleh infeksi bakteri, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena chlamydia, yaitu aktif secara seksual sebelum berusia 25 tahun, memiliki riwayat penyakit kelamin, tidak menggunakan pengaman saat berhubungan intim, sering berganti pasangan dan berhubungan. Mungkin Anda tanya, apa saja gejala chlamydiasis? Gejala chlamydia pada umumnya nampak 1-2 minggu setelah terinfeksi. Namun, pada beberapa kasus, chlamydia tidak menunjukkan gejala apapun pada penderita. Meski tidak menunjukkan gejala, chlamydia tetap bisa menular pada orang lain. Untuk mencegah penyebaran chlamydia, beberapa upaya yang dapat Anda terapkan adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan alat pengaman saat hubungan intim, tidak bergonta-ganti pasangan jika Anda sudah dewasa, menghindari douching atau teknik mencuci organ kemaluan wanita, serta melakukan pemeriksaan kepada dokter secara rutin. Infeksi Chlamydia trachomatis pada saluran genital diperkirakan menyebabkan 127 juta kasus baru di seluruh dunia pada tahun 2016 menurut data Center for Disease Control dan Prevention atau CDC. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 4 juta kasus infeksi chlamydia di Amerika Serikat. Di sebelah ini ada gambar contoh chlamydiasis di tenggorokan. Ini bisa terjadi jika ada seseorang yang terkena chlamydiasis saat seks oral, yaitu lewat mulut. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang dapat dengan mudah menyebar melalui aktivitas seksual tanpa pengaman. Penularan penyakit ini pun tidak harus melalui cairan ejakulasi, tetapi juga cairan. Kita bisa mencegah penularan chlamydia dengan menghindari seks bebas dan menjauhi diri dari segala pengaruh negatif seperti pornografi. Jadi ini adalah poster yang kami telah buat. Stop seks bebas. Penjelasannya akan diberi oleh Cynthia. Seks bebas adalah perilaku melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan atau komitmen yang jelas antara kedua pihak. Apa saja kerugian
kerugian, rasa bersalah, stres, dan kecemasan serta hubungan yang tidak bertanggung jawab. Kedua, kehilangan kepercayaan dari keluarga dan teman. Ketiga, kehilangan reputasi dan rasa hormat. Keempat, risiko penyakit menular seksual. Kelima, kehamilan tidak direncanakan. Enam, gangguan psikologis. Jadi itu adalah poster kami. Ini bahayanya tidak hanya seks bebas, tapi juga bahaya ini juga bisa terjadi pada korban pelecehan seksual. Jika Anda merupakan korban pelecehan seksual, jangan takut untuk menghadapi pihak yang berwenang agar pelakunya bisa dihukum secara adil dan Anda bisa merasa sedikit lebih tenang. Jadi itu poster sama presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, sekarang kelompok 2 menilai kelompok 1. Ini adalah penilaian dari kelompok 2. Pertama-tama, pelaksanaan presentasinya udah bagus, penyajian materinya juga sudah bagus, memberikan waktu untuk audiens untuk bertanya juga sudah diberikan, bekerja samanya dah lumayan, kesempatan untuk audiens untuk menanggapi jawaban itu kita memberikan 1, kesimpulan materinya sudah bagus, dan penutupnya juga sudah bagus. Itu saja dari kita. Oke, karena semuanya udah presentasi, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan? Boleh angkat tangan? Oke. Atau Miss tunjuk, atau ada yang mau mengangkat tangannya? Boleh? Tadi ya. Hari ini kita sudah dibagi menjadi kelompok dan mempresentasikan hasil presentasi yang kita buat tentang penyakit-penyakit menular seksual, dan karena itu kita bisa menjadi lebih berhati-hati untuk kedepannya. Dan tadi kita juga sudah melihat banyak poster dan kampanye dari beberapa teman-teman kita yang ada di kelas ini yang dapat membantu kita untuk mengetahui lebih banyak atau mengetahui dampak-dampak pergaulan yang bebas. Jadi, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Tadea. Nah, jadi gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi itu ada banyak jenisnya, ada banyak penyebabnya. Di antaranya gonore, sifilis, HIV/AIDS, herpes, HPV atau human papilloma virus. Nah, nanti ini Miss share ke kalian PPT-nya. Nah, penyebabnya itu bisa terjadi karena infeksi bakteri dan virus, kebiasaan hidup yang tidak sehat, terus apa lagi? Kurang menjaga kebersihan area reproduksi, hubungan seksual yang tidak aman. Nah, cara pencegahannya bisa dengan cara menjaga kebersihan alat reproduksi, mengganti pakaian dalam secara berkala, menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang lembut atau menyerap ke keringat, hindari pergaulan bebas. Nah, penting untuk diingat, deteksi sejak dini gangguan dan penyakit itu
pengobatan yang tepat agar tidak berlanjut, konsultasikan kepada dokter spesialis. Oke, untuk hari ini sekian dulu, HP-nya dikumpulkan, kemudian kembali ke tempat duduknya, kita akan melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran. Oh iya, thank you ya. Oh ya, lembar penilaian kelompoknya kumpulkan ke Miss. Lembar penilaian kelompok dikumpulkan. Satu lagi yang belum kumpulkan nih. Oh ya, Bella. Oke. Sekarang silahkan duduk dan kamu menjawab sesuai dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Nah, tulis nama dan kelasnya. Nah, di situ ada ekspresi, hal yang kamu sukai, terus hal yang menantang atau sulit, dan apa hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang materi ini. Udah? Yang sudah kumpulkan ke depan. Oke, karena waktunya udah hampir habis ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, silahkan pelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi nanti ulangannya dijadikan satu, sistem reproduksi manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Silahkan greeting.